warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ibu, bapak-bapak sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu. Kalau bahasa Sadisno kemarin ketika rapat ini pertemuan terakhir untuk 2020. Kita lanjut 2021 lagi. Kamu benar nanti kita ketemu. Ya, nanti mungkin kalau kemarin kita dapatkan pertemuan manasiknya untuk tahun 2021 mungkin tiap bulan. Kalau kemarin tidak berubah kesepakatan, jadi tidak tiap minggu seperti saat ini. Paling tidak memperbaharui, menambah ilmu-ilmu yang sudah kita dapat supaya semakin mantap nanti keberangkatan kita pada tahun 2021. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun pertama ini memang pemerintah juga meminta semua KBIU atau KBH untuk mengajukan. Jadi kita alhamdulillah dari beberapa yang ada di Lampung hanya 10 yang kemudian boleh mengajukan, dan kita salah satu yang mendapatkan itu. Tetapi kemarin setelah pengumuman kita diharuskan mengambil duitnya kembali, harus kalau kita. Jadi harus ditinggal 25, tidak boleh ditinggal, karena kita membayar motor kemarin 70, jadi 40 berapa, jadi 45-nya harus diambil ya, jadi itu tahun depan. Adapun petugas, kemarin petugas yang sudah diumumkan oleh pemerintah untuk tahun ini digagalkan. Jadi kawan-kawan yang sudah tes bertahap sampai ke Jakarta kemarin juga tidak diakui kelulusannya. Tahun depan kemungkinan akan ditunjuk langsung oleh gubernur. Itu kemungkinan, tapi belum pasti. Dan kita jamaah, ya mudah-mudahan apapun yang diputuskan oleh pemerintah itu yang terbaik bagi kita. Kita berharap seperti pada kasus Sulhul Hudaybiyah, perjanjian asy-syajarah di bawah pohon yang diridhoi dalam Surat Al-Fat ayat 27, Allah Subhanahu wa taala jelaskan, mudah-mudahan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atadkhulunnal masjidal harama insyaallah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Kalian pasti masuk Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, ada yang potong cukur habis rambutnya, ada yang sekedar potong biasa, tetapi tidak ada rasa takut sekalipun. Kita berharap ya, sekarang ini masih ketemu saja kita takut, ketemu sama tetangga ya, tutup pintu semua gitu. Ya, saudara kita sedarah saja kadang masih ragu-ragu gitu. Jadi ya semuanya mudah-mudahan tentu yakin kita ya, semuanya ada hikmah di balik itu. Karena kalau kita bayangkan kita melaksanakan ibadah sementara takut ketemu orang, takut ketemu saudara, padahal itu salah satu nikmat kita berhaji. Ketemu dengan saudara kita orang Indonesia itu luar biasa bahagianya. Ketika katakanlah kita sedikit menyasar, lihat ada yang pakai peci hitam, itu orang Indonesia pasti, karena nggak ada yang lain. Kalau Malaysia beda, itu bahagia rasanya. Nah sekarang takut kita ketemu, takut bertanya, takut karena ya wabah seperti ini. Maka mudah-mudahan ya dengan keputusan pemerintah kita ikhlas menerima, kita redha menerima, dan Allah memberikan balasan yang terbaik bagi kita kemudian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin saya pulang kebetulan ke rumah istri di Parirejo. Ada saudaranya yang
Ini tahun ketiga, ya sedih gitu. Tahun ketiga gagal. Kenapa? Karena tahun pertama 2008 itu sudah pasti berangkat. Pas mau penyetoran ke pelunasan, istri sakit. Sakitnya ternyata kemudian periksa, kemudian stroke. Tidak mungkin. Jadi uang itu sudah tidak mungkin lagi untuk pelunasan. 2019 kemarin ya, ada kasus anaknya yang kemudian ya kasusnya. Jadi nggak jadi pelunasan. Jadi dia bertanya kemudian ada apa? Sekarang sudah pelunasan, sudah selesai, tinggal berangkat. Ini tahun ketiga nggak berangkat. Saya nggak berani katakan sabar karena udah 3 tahun saya. Masa nggak sabar 3 tahun Pak? Udah 3 tahun 2018 sudah pasti berangkat. Ya, duit sudah ada di tangan, tinggal mau pelunasan. Tapi Allah mentakdirkan beda. Maka kita yang ada di rumah itu ya diam saja, mau bilang sabar, nggak enak nanti dia sudah merasakan. Itu ya mudah-mudahan yang terbaik saja lah itunya. Ya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari kalau kita bilang mungkin bukan ujian, tetapi Allah Subhanahu wa taala mau melihat keimanan kita. Kalau di dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Muslim, Ibnu Majah dan Imam Ahmad tentang al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if fi kulli khair. Ya, jadi mukmin yang baik, mukmin yang kuat, ya, itu lebih dicintai dan lebih baik. Ada 3 sifat yang kemudian ditambah satu oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian menjadi ujian bagi kita. Yang pertama, ihris ala ma yanfa'uk, dan kita insya Allah sudah melaksanakannya. Bersungguh-sungguh melakukan apa yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Maka bukti kesungguhan kita sudah menyetor, kita sudah belajar manasik. Ini kemudian kesehatan yang secara duniawi dan ukhrawi sudah masuk dua-duanya. Kita bersungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, wasta'in billah, itu masing-masing. Minta doa pada Allah. Ya, tapi saya yakin kita semuanya bersungguh-sungguh minta pada Allah supaya dilancarkan, supaya tetap jalan, berangkat dan sebagainya. Itu saya yakin kita semuanya bersungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wala ta'jiz. Nah, yang ketiga ini jangan merasa tidak mampu. Imam Nawawi mengatakan wala ta'jiz ini artinya kebaikan yang sudah kita lakukan. Di pertama ihris ala ma yanfa'u, dan yang kedua ista'in, itu jangan sampai sekali tidak dilakukan. Kalau bisa terus-menerus walaupun tidak semuanya bisa dilakukan. Jadi kita belajar dari awal bersungguh-sungguh. Selanjutnya dilanjutkan, tidak harus bersama kita baca buku, ya, kemudian mendalami, tanya yang lain di Google banyak. Kalau kita tidak paham mungkin bisa tanya ustaz yang lain. Kemudian berdoa jangan putus. Nah, ini makna la ta'jiz, merasa tidak mampu, jangan merasa lemah. Nah, ketika tiga-tiga ini sudah kita lakukan, dan itu salah satu tanda kuatnya iman yang kita miliki, kemudian dilengkapi dengan yang keempat, kita diuji. Wa in asabaka syai'un, kalau sesuatu menimpamu, nah, jangan berkata seandainya. Maka kalau masih di jiwa kita, di hati kita, seandainya dulu ya, orang-orang Cina itu terus terang kemudian tidak memperbolehkan warganya keluar, seandainya tidak selesai, kemudian kita tidak akan menerima. Ya, ini sudah ketentuan Allah, qadarullah masya'a fa'al. Ini ketentuan Allah, apa yang dikehendaki pasti terjadi. Nah, kita ikhlaskan semuanya, ya, kita menerima semua kenyataan, semua kejadian ini, sehingga kita memiliki keimanan yang lebih baik. Kemudian dia menjelaskan ini adalah tanda bertambah dan berkurangnya keimanan seorang mukmin. Jadi ketika 3 kemudian 4, yang keempat ini bisa kita lalui, maka bisa stabil keimanan kita. Kalau menurut Imam Nawawi, maka ini adalah bagian dari ujian kita masing-masing yang mungkin berbeda cara kita menghadapi. Ya, selama itu tidak terucap,
selama itu tidak terlafaz, tidak keluar dari mulut kita, insya Allah ya, sebagai manusia biasa mungkin kita sedikit dongkol dan lain sebagainya, kita berusaha jangan sampai keluar dari mulut kita ya. Kalau sudah keluar sudah beda nilainya, sudah beda, karena kita sebagai manusia biasa pasti menerima dan tidak menerima itu pasti, tetapi ya berusaha supaya tidak tercatat oleh malaikat ya. Mayal min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kalau sudah berbentuk lafaz, sudah keluar, sudah berbeda, malaikat sudah siap-siap catat ya. Maka kita bismillah ya, dengan keimanan yang kita miliki, kita ikhlas menerima apapun ya yang diputuskan oleh pemerintah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua pemerintah yang memutuskan, baik di Indonesia, kemudian India, Malaysia dan beberapa negara yang lainnya, sama sebenarnya sumbernya, dasarnya secara umum itu ada dua kaidah. Kaidah la darara wa la dirar dan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Tidak melakukan sesuatu yang memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan orang lain atau merugikan orang lain, dan yang kedua meninggalkan kerusakan lebih utama daripada mendapatkan kemaslahatan. Jadi dua kaidah ini yang dipakai oleh pemerintah, baik ketika menutup masjid kemarin, kemudian juga untuk tidak memberangkatkan atau tidak memberangkatkan kita pada tahun ini. Itu dua kaidah itu adalah sumber yang dipakai oleh pemerintah, dan kaidah ini diambil dari hadis tentunya. Maka kita dengan keputusan ini jangan kemudian mencari berita-berita yang lain. Ada berita kalau dari Reuters itu, padahal kalau di berita Reuters itu kemungkinan tidak memastikan yusmah kemungkinan akan dibuka, tidak memastikan, dan itu pun tidak resmi, 20% dan lain sebagainya. Itu bukan berita yang pasti, dan bisa jadi iya itu yang memang akan diputuskan oleh pemerintah Saudi. Tetapi ya kalau sudah diputuskan secara resmi seperti ini, ya kita tinggal menerima saja. Kita kemudian lanjutkan dengan memperdalam ilmu kita, memperbanyak dan menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar itu, dan selanjutnya tahun depan kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya sedikit menukil karena saya diminta oleh Pak Wisnu untuk menyampaikan darul mafasid sama ad-dararu la darara wa la dirar. La darara wa la dirar itu artinya tidak melakukan perbuatan yang merugikan tapi tidak sengaja. Dirar itu sengaja sehingga orang lain mendapatkan kerusakan atau kemudaratan dari yang kita lakukan, tidak sengaja. Seperti apa tidak sengajanya? Kalau kita sekarang di rumah mau tanam jambu, tanam jambu itu untuk kenyamanan kita. Tetapi ketika besar kemudian pohon itu menghalangi sinar matahari sehingga ya, tetangga itu tidak mendapatkan sinar, bahkan mungkin banyak hal yang ya, tidak diinginkan. Kita mendapatkan kenyamanan. Hawanya lebih enak, mungkin buah yang kita dapat dan sebagainya. Tetapi dalam agama ini tidak boleh, karena walaupun tadi doror, ini yang disebut doror, kita tidak sengaja, tidak ada niat sama sekali, tidak ada niat bagi kita untuk ya melakukan perbuatan seperti ini. Kita hanya ingin melakukan kebaikan untuk kita, tetapi kemudian ternyata memunculkan atau menimbulkan kemudaratan. Dalam agama harus dihilangkan, maka harus ditebang. Beda dengan yang kedua, dirar. Dirar itu memang sengaja melakukan itu supaya orang lain mendapatkan kemudaratan. Nah, yang dua hal inilah yang kemudian diantisipasi, dijaga. Mungkin kita tidak sengaja megang orang lain atau ya, batuk dan lain sebagainya, tidak sengaja, tapi orang lain kemudian kena. Maka lebih baik jangan.
Kalau sengaja insya Allah tidak, karena kita semuanya orang baik ya. Diror tidak mungkin kita lakukan, tapi doror sangat mungkin itu terjadi pada siapapun yang tidak ada niat bagi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, untuk menutup ini kemudian maka keluarlah pengumuman dari pemerintah. Kemudian kaidah yang kedua tentang darul mafasid juga sama. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih atau maslahah. Dan maslahah dalam agama itu untuk menjaga 5 hal. Yang pertama adalah agama kita. Yang kedua jiwa. Kemudian yang ketiga akal, yang keempat keturunan, dan yang kelima harta, kemaslahatan. Maka kalau 5 hal ini kemudian ada yang dirugikan, maka itu masuk mafsadah, kerusakan. Jadi menjaga jiwa, menjaga agama, atau ada yang mendahulukan agama, ada yang mendahulukan jiwa. Jiwa atau agama atau jiwa. Kemudian yang ketiga mendahulukan akal, menjaga akal, kemudian menjaga keturunan dan menjaga harta. Jadi 5 hal ini dalam bahasa agama ad-daruriyatul khams. Jadi 5 hal yang sangat penting ya, di mana syariat atau aturan agama itu ditegakkan demi yang 5 ini. Demi yang 5 ini. Maka kalau di dalam siasat syar'iyah atau siasat politik Islam, kalau ada negara yang tidak memperbolehkan azan, itu kerusakan. Dalam agama itu masyarakatnya boleh berkhianat karena agamanya tidak terjaga. Maka kalau 5 hal ini walaupun di dalam negara itu tidak diterapkan syariat Islam itu, tapi 5 hal yang terjaga itu tidak boleh berkhianat. 5 hal ini terjaga, agama kita bisa melaksanakan ibadah semua ya, jiwa, kemudian keturunan dan aturan-aturan pernikahan. Maka ketika semua ini terjaga di dalam aturan-aturan manusia, tidak boleh seseorang atau masyarakat melakukan pengkhianatan di dalam siasat syariah. Jadi 5 hal inilah yang kemudian jadi alasan kemudian pemerintah dimanapun itu memberikan keputusan mereka untuk meniadakan keberangkatan pada tahun ini. Tahun ini memang kalau di jadwal itu tanggal 20 ya, kalau kita lihat bapak-bapak sudah dapat di buku tanggal 20. Kloter pertama itu tanggal 20 jadwal itu kira-kira tanggal 6 hari lagi. Itu bukan kita bilang tidak mustahil, tapi hampir tidak mungkin menyiapkan semuanya dalam waktu sejam. Apalagi nilai Indonesia tahun yang lalu itu 9, nilai kan setiap tahun dinilai oleh auditor bahasa kita di sini, itu nilai Indonesia paling tinggi dalam segala hal ya, administrasinya, kemudian ya yang bagaimana ya, hubungan antara pemerintah dan pemerintah masalah haji itu nilainya itu atas nilai kita, dan itu tidak mungkin kemudian ya Indonesia kemudian pemerintah akan menurunkan nilai itu dengan persiapan seadanya, hanya beberapa hari saja. Maka kita sama-sama menerima dengan keikhlasan hati kita bahwa ini yang terbaik insyaallah untuk semuanya, baik untuk kita atau pemerintah yang menjadi penanggung jawab masalah haji ini. Kemudian masalah darul mafasid tadi, kalau seandainya dalam hukum agama memungkinkan bisa dua-duanya terlaksana, ya, kerusakan bisa dihindari, kemaslahatan bisa dilakukan, maka jalan dua-duanya. Tetapi kalau tidak bisa, maka itulah kemudian meninggalkan kerusakan ini yang lebih diutamakan, meninggalkan kerusakan, walaupun kerusakan yang dimunculkan itu hanya untuk 1 orang atau 2 orang, maka tetap itu tidak
boleh untuk dilanjutkan. Ya. Jadi ini saking perhatiannya agama tentang jiwa, kemudian agama yang 1 dan 2 ini, maka hal inilah yang kemudian dalam beberapa kaidah yang disampaikan oleh para ulama bahwa darul mafasid atau la darar wa la dirar adalah kaidah yang paling tepat untuk kita jadikan sebagai rujukan utama di dalam pelaksanaan atau pembatalan pemberangkatan ibadah haji tahun ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk nasihat yang Ustaz Hafi yang akan menyampaikan nanti ini, saya hanya sekedar sedikit-sedikit saja menyampaikan seperti ini. Untuk kita yang mungkin sudah berangkat tahun yang sebelumnya dan sebelumnya, seperti saya dan beberapa pembimbing kita, mungkin tidak seberat Bapak merasakan, yaitu memang harus kita akui, karena kita sudah melaksanakan dan menggugurkan kewajiban. Tetapi apa yang sudah kita lakukan ini secara agama, qasdul namanya niat itu qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu dan dilanjutkan dengan melakukan hal-hal yang bisa mengantar dia melakukan hal tersebut. Kita dua-duanya sudah lakukan. Kita sudah melakukan semuanya sampai kemudian pendaftaran dan pelunasan itu sudah masuk niat sempurna. Bukan hanya qasdus syai' tapi muqtarinan bi fi'lihi, semua sudah kita lakukan. Maka sempurna ibadah pahala kita melakukan niat dari awal sampai dengan proses-proses itu. Katakanlah Allah mentakdirkan beda, tahun depan kita alhamdulillah sebagian kita tidak berangkat, itu sudah sempurna dia dapatkan karena sudah semuanya tinggal berangkat. Maka harapan saya secara pribadi dan kita semua, jangan diambil yang 9 juta atau 10 itu jangan diambil. Untuk kesempurnaan sebuah niat itu sudah sempurna, tinggal berangkat saja, tinggal tunggu tanggal yang saja. Jadi itu sudah sempurna, muqtarinan bihi, sudah dari hati dan semua, kemudian proses-prosesnya sudah kita lalui. Maka kesempurnaan dari niat ini insya Allah akan mengantar kesempurnaan pahala kita untuk mendapatkan pahala sempurna dari ibadah haji yang mungkin sebagian dari kita tidak bisa melakukannya karena hal-hal yang kita tidak inginkan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita risau kemudian dengan tahun depan saya umurnya tahun ini berapa, 60, 70 dan lain sebagainya. Bismillah saja semua kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah sempurna niat kita, ikhtiar kita sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan yang terbaik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir saya ingin ingatkan diri saya dan kita semua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau mendapatkan berita apapun yang kemudian akan menjadikan kita ragu, lebih baik jangan disampaikan ke grup. Mungkin pribadi tidak apa, itu akan mengurangi lagi keikhlasan kita. Seandainya lagi kemudian menambah lubang-lubang syaitan untuk kita tidak menerima keputusan ini. Jadi jangan disampaikan juga. Silahkan kalau saya menyampaikan ke orang per orang, tetapi untuk ke banyak orang lebih baik jangan disampaikan, karena ini akan mengurangi penerimaan kita tentang takdir atau qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan, karena saya tahun ini memang diminta. Saya tahun ini memang hanya saya berdua yang bapak-bapak ibu-ibu yang memang memungkinkan untuk berangkat. Saya dengan Ustaz Wisnu. Ustaz ini waktu itu kami minta untuk berangkat, beliau tidak siap. Ustaz Nurholis yang kita ajukan ke Kemenak Kota, tetapi ada satu syarat yang tidak terpenuhi, maka tidak mungkin. Sisanya saya bilang kalau bisa yang lain, tapi nggak ada, ya udah saya berarti. Jadi ini saya juga yang pertama untuk
tahun 2007 dulu saya hanya sekedar membantu Ustadz Rokib untuk jamaah kita. Ya, tahun ini saya diminta untuk mengepalai bapak-bapak ibu-ibu. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan berbeda. Tahun depan apakah lanjut atau tidak, yang penting semua syarat seperti bapak-bapak sudah selesai, tinggal berangkat saja kemarin. Ya, jadi apa yang bapak kumpulkan itu langsung kami serahkan ke Bank Sinar Mas Syariah, karena kerjasama Kemenag provinsi dengan bank untuk membimbing, maka kita serahkan langsung 70, kemudian porsinya keluar, semuanya keluar, tinggal berangkat, selesai. Nah, ternyata kemudian pengumuman setelah itu bahwa kita tidak jadi diberangkatkan tahun ini, insyaallah tahun depan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.